Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang himpunan. Masih bersama saya, Nur Ekawati. Yuk, ikuti terus pembahasan ini. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan himpunan? Nah, coba kalian amati contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Berikut ini. Ini adalah contoh-contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Coba perhatikan. Sedangkan yang ini adalah contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Lalu, apa sih perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Adakah yang tahu? Untuk dapat menjawabnya, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Kumpulan buku matematika dan sains merupakan contoh himpunan karena anggota dari kumpulan tersebut dapat didefinisikan dengan jelas. Sedangkan kumpulan buku yang menarik untuk dibaca ini bukan merupakan himpunan karena anggota dari kumpulan ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh lain dari himpunan adalah kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Keanggotaan himpunan ini jelas. Sebagai contoh, misalkan Kota Sukabumi, Semarang, Surakarta, dan Surabaya. Coba bandingkan dengan ini. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia bukan termasuk himpunan, karena pengertian kota besar tidak dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga sulit untuk menentukan kota-kota mana saja yang termasuk anggota kumpulan ini. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan himpunan. Setelah kalian memahami tentang konsep himpunan, maka selanjutnya kita akan belajar tentang keanggotaan suatu himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital, seperti misalkan A, B, C, D, atau lainnya. Anggota himpunan dilambangkan dengan notasi elemen. Seperti ini lambangnya, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan notasi bukan elemen. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, maka mobil merupakan anggota atau elemen himpunan A. Truk juga merupakan anggota himpunan A. Bus anggota himpunan A, tetapi sepeda motor bukan merupakan anggota himpunan A. Sebagai contoh lain, jika T adalah himpunan alat tulis, maka buku merupakan anggota himpunan T. Pulpen juga merupakan anggota T.
tetapi pisau bukan merupakan anggota himpunan T. Untuk lebih memahami tentang keanggotaan suatu himpunan, mari kita coba selesaikan soal berikut ini. Bagaimana, sudah siap? Oke. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, kucing merupakan anggota atau elemen himpunan binatang. Ya, pernyataan ini pasti benar, karena kucing memang merupakan anggota himpunan binatang. Soal yang kedua, 1 bukan elemen himpunan bilangan asli. Bagaimana? Benar atau salah? Ya, pernyataan ini adalah pasti salah. Karena 1 adalah elemen himpunan bilangan asli. Maka pernyataan ini adalah salah. Kita ke soal yang ketiga. Negatif 4 elemen himpunan bilangan cacah. Nah, kalau yang ini juga pasti salah. Karena negatif 4 bukan elemen himpunan bilangan cacah, melainkan elemen himpunan bilangan bulat. Nah, kita ke soal yang keempat. Setengah bukan elemen himpunan bilangan bulat. Bagaimana? Benar atau salah? Ya, ini adalah benar. Karena setengah memang bukan elemen himpunan bilangan bulat, melainkan elemen himpunan bilangan pecahan. Nah, mudah-mudahan dengan contoh soal ini, kalian dapat lebih memahami tentang keanggotaan himpunan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penyajian himpunan. Suatu himpunan dapat disajikan atau dinyatakan dengan 3 cara. Yaitu, cara 1 dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya yang dituliskan di dalam kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan kurung kurawal, kemudian kita sebutkan anggotanya, misalkan 3, 5, 7, kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Namun, manakala anggotanya sangat banyak, maka cara menuliskannya adalah menggunakan titik 3. Seperti ini contohnya. Titik 3 ini artinya adalah dan seterusnya mengikuti pola. Jadi, manakala anggotanya sangat banyak, tidak perlu kita tuliskan semua, melainkan kita gunakan bantuan titik 3. Kemudian cara yang kedua, cara menyatakan himpunan yang kedua adalah dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sebagai contoh, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi, cara yang kedua adalah kita tuliskan dengan kata-kata yang berisi tentang sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian cara yang ketiga adalah menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana caranya? Sebagai contoh, di sini ada himpunan A yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Maka cara membacanya adalah A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Di mana X adalah bilangan ganjil. Atau seperti contoh himpunan B ini, cara membacanya adalah B adalah himpunan Y sedemikian hingga Y kurang dari 10, di mana Y adalah bilangan prima. Atau satu lagi sebagai contoh himpunan C. C adalah himpunan Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh soal berikut ini. Untuk lebih memahami tentang cara menyajikan suatu himpunan, maka marilah kita berlatih menyelesaikan soal berikut ini.
Kita lengkapi bagian yang masih kosong. Oke, kita mulai. Nomor 1. Di sini yang diketahui adalah himpunan P apabila dinyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya. Diketahui, himpunan P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 8. Maka, apabila kita nyatakan dengan menyebutkan anggotanya, himpunan P adalah P sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena bilangan asli yang kurang dari 8. Ya. Kemudian apabila himpunan P ingin kita nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka caranya adalah P adalah himpunan X sedemikian hingga, karena di sini diketahui bahwa bilangan asli yang kurang dari 8, maka kita tulis di sini X kurang dari 8 di mana X anggota bilangan asli. Ya, saya ulangi. Jadi himpunan P adalah dibacanya P adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 8 di mana X anggota bilangan asli. Ya. Demikian soal yang pertama. Soal yang kedua. Di sini yang diketahui adalah himpunan K dalam bentuk atau yang sudah dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Ya. Di sini diketahui anggota himpunan K adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka, apabila kita ingin menyatakan himpunan K dengan menuliskan sifat anggotanya, kita harus tahu dulu anggotanya ini termasuk bilangan apa. Kalau kita lihat di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13 adalah merupakan bilangan prima yang kurang dari 15. Maka kita bisa tuliskan K adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Ya. Kemudian apabila himpunan K ingin kita nyatakan dengan notasi, maka caranya adalah seperti ini. K adalah himpunan X sedemikian hingga, di sini diketahui bilangan prima yang kurang dari 15. Maka kita tulis dulu X kurang dari 15 dengan notasi seperti ini. Kemudian di mana X adalah anggota bilangan prima. Ya, jadi dibacanya adalah K adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 15, di mana X adalah anggota bilangan prima. Ya. Kita ke contoh yang ketiga. Di sini diketahui himpunan L sudah dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Himpunan L ini apabila kita baca adalah sebagai berikut. L adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari negatif 5 dan X kurang dari 4, di mana X adalah anggota bilangan bulat. Ya. Maka apabila kita nyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya adalah seperti ini. Ya, kita daftarkan dulu anggotanya. Karena X adalah bilangan bulat yang lebih besar dari negatif 5 dan kurang dari 4, maka anggotanya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya. Dan kalau kita nyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya adalah L adalah bilangan bulat yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari 4. Ya. Kita ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat atau soal yang keempat. Di sini sudah diketahui himpunan M dinyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya. M adalah himpunan faktor dari 12. Nah, maka seperti kita ketahui, kalau kita ingin menyebutkan anggotanya, kita harus tahu dulu berapa faktor dari 12. Ya, maka faktor dari 12 adalah
1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya. Lalu bagaimana caranya apabila ingin dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan? Sama seperti sebelumnya, maka caranya adalah M adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah faktor dari 12. Ya, karena di sini tidak diketahui lebih dari atau kurang dari, maka tidak kita tuliskan di sini. Ya. Demikian cara merubah suatu bentuk pada saat menyatakan suatu himpunan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.